yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Khasa'is Al-Ummati Al-Muhammadiyah karya Profesor Dr. Al-Habib As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kita melanjutkan pembahasan tentang keutamaan sedekah dan orang yang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. It'amu ta'am khairu khisalil Islam. Bahwa memberikan makan, bersedekah dengan memberikan makan adalah termasuk ciri-ciri Islam yang terbaik, ciri-ciri Islam seseorang yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minas shadaqati it'amu ta'am wa huwa khairu khisalil Islam lima jaa fil hadits anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sedekah, di antara sedekah adalah memberikan makan. Memberikan makan merupakan ciri-ciri Islam yang terbaik berdasarkan hadis baginda Rasul alaihi salatu wassalam bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ajaran Islam apa yang terbaik?" Lalu Nabi Muhammad bersabda dan menjawab, di antara ajaran Islam yang terbaik adalah tut'imut ta'am. Engkau bersedekah dengan memberikan makan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau membacakan salam, mengucapkan salam atas orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Mengucapkan salam sebetulnya bukan hanya kepada orang yang sudah kita kenal. Ini yang sering kita lakukan. Namun ada yang sering kita tinggalkan padahal dia dianjurkan, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang lewat, yang kita kagak kenal dia, dia juga kagak kenal kita. Pak Ustadz, bagaimana seandainya orang lewat tersebut ternyata bukan orang Islam, entah orang Kristen begitu, orang Hindu atau orang Buddha? Patokannya bapak-bapak, selama penampilannya dia adalah kita kenal, kita ketahui dia orang Islam, ucapkan salam. Kecuali kalau dandanannya kita tahu bahwa dandanannya, penampilannya, bahwa dia ini bukan orang Islam, baru kita nggak usah mengucapin salah. Nah, itu sesungguhnya ciri Islam seseorang yang terbaik. Kita sering membaca Al-Quran, alam tarokai apa namanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau hai Muhammad, ya, orang yang mendustakan agama, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dia beragama, tapi sebetulnya dia tidak beragama. Dia cuma ngaku-ngaku doang. Dia bohong dengan agamanya. Tahukah engkau siapa itu orangnya? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu
fid-din. Tahukah engkau hai Muhammad, orang yang dusta dengan agamanya, dia ngaku-ngaku orang Islam, sebetulnya dia bukan orang Islam. Siapakah dia? Fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Anak yatim enggak dia openi, enggak dia urus, di kampungnya dia enggak mau tahu, enggak mau peduli. Dia mau makan, dia mau sekolah, dia mau punya baju, dia mau bagaimana masa depannya, kita tidak peduli. Maka orang ini sebetulnya bohong dengan agama. Padahal alladzi yad'ul, atas dasar itulah tuh kita bikin kotak. Kotak apa di belakang itu? Kotak anak yatim. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, siapakah orang yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yukat fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yad'u itulah orang yang menyia-nyiakan, yang meninggalkan. Yad'u artinya da'a yad'u, yaitu kalau kita itu mengabaikan udah gitu ndak mempedulikan, atau bahasa kita namanya menyia-nyiakan, disia-siakan anak yatim. Maka orang ini sekalipun sholatnya sering, ibadahnya sering, maka ibadahnya tidak berdampak, pahalanya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kisahnya, ada ceritanya bagaimana tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tak memerintahkan orang lain, tidak menyerukan orang lain, tidak mengajak orang lain, tidak menghimbau, mengingatkan orang lain, ala ta'amil, tidak memerintahkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Maka di sini ayul islami khair, wahai Rasulullah, Islam apakah yang terbaik? Maka Nabi Muhammad menjawab, tut'imut ta'am. Pertama kali engkau yaitu sempatkanlah memberikan makan kepada orang lain, memberikan makan kepada orang. Bapak Ibu, di masjid ini suka ada pagi Jumat berkah. Jumat berkah. Ustaz Aswad, siapa yang sekarang nanti Bang Sarip, Jumat berkah, silakan dikelola. Nanti hari Jumat Ustaz Aswad atau kita atau semua orang, saya nyumbang deh 100.000, 100. Per minggu berapa? 100.000. Pak Haji Robi 100.000, saya 100.000, atau Aswad 100.000. Banyak gak lama-lama? Banyak, enteng. Setiap hari kita merokok, beli rokok 15.000 bisa. Ya, begitu. Nah, tadi yang kedua adalah engkau mengucapkan salam. Wa huwa min arjal a'malil mudkhilati ilal jannah, dan dia adalah memberikan makan kepada orang lain adalah amalan-amalan yang paling memungkinkan dan paling menjadi harapan utama bagi masuknya seseorang ke dalam surga. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarat aini imbikni an kulli syai', qala kullu syai'in khuliqa minal ma',
Faqultu akhbirni bi syai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Qala at'imit ta'am wa afshis salam wa sil arham wa shalli bil laili wan nas niyam tadkhul jannata bisalam. Seorang sahabat Nabi Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku jika melihatmu, jiwaku nyaman, jiwaku tenang, jiwaku ini adem kalau melihatmu wahai Rasulullah. Wa qarrat aini, dan diriku merasa tentrem. Imbitni an kulli syai', kabarilah aku wahai Rasulullah atas setiap sesuatu itu." Nabi Muhammad menjawab, kullu syai' khuliqa minal ma', segala setiap sesuatu diciptakan oleh Allah dari air. Faqultu, lalu aku bertanya lagi Abu Hurairah, kabari aku dengan sesuatu yang jika aku amalkan aku akan masuk surga wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, berilah makan, wa absis salam, tebarkanlah salam, wasilil arham, sambungkanlah silaturahim, wa shalli bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari saat manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian, keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu, hadis tadi menunjukkan bahwa yang sangat memungkinkan seseorang itu masuk surga adalah apa? Sedekah. Sedekah dengan memberikan makan pada orang lain. Nah, ada kisah yang lain yang saya sarikan dari kitab Tanbihul Ghafilin, diriwayatkan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari seorang dari penduduk Basrah. Basrah ini di mana Bapak-bapak? Irak. Basrah. Nah, kana a'rabiyyun sahiba masyiatin wa kana qalila sadaqah. Fatasaddaqa bi gharidin min ghanamihi, ya'ni bi suflatin mahzulatin. Fara'a fi ma yara an-na'im ka'annaha aqbalat alayhi ghanamuhu kulluha tunattihuhu, faja'ala al-gharid yuhami anhu. Falamma intaba qala wallahi la in istata'tu la aj'alanna atba'aki katsira. Qala wa kana ba'da dzalika yu'ti wa yuqassim. Diriwayatkan adalah dari negeri Basrah, Irak, seorang penduduk desa gunung, sahiba maksyiatin, orang Arab yang tinggal di pedesaan. Dia memiliki ternak kambing yang banyak. Wa kana qalila sadaqah, dan dia adalah sedikit sedekahnya. Fatasaddaqa bi gharidin min ghanamih, yakni bi suflatin mahzulatin. Lalu dia bersedekah dengan kambingnya yang udah, yang bengek, yang kurus. Dia bersedekah dengan kambingnya yang kurus, bengek. Maka dia bermimpi dalam tidurnya seolah-olah kambing-kambingnya pada menyerbu dia dan pada nyeruduk dia. Pada apa Pak? Nyeruduk. Dia, kambing-kambingnya nyeruduk dia. Faja'al al-gharid yuhami anhu, kecuali kambing yang bengek. Kambing yang bengek ini melindungi orang tersebut dari serudukan kambing-kambingnya yang lain. Falamman tabah, tatkala orang Arab Badui, orang pegunungan tersebut bangun dari tidurnya, maka dia berkata, wallahi, demi Allah, la in istata'tu la aj'alanna atba'aki katsira. Demi Allah,
jika aku mampu akan aku jadikan pengikut-pengikutmu semakin banyak. Maknanya yaitu bukan kamu doang yang aku sedekahkan yang udah pada bengek tadi, aku sedekahkan juga teman-temannya yang lain. Qala wa kana ba'da dzalika yu'ti wa yuqassim. Lalu diriwayatkan setelah dia bermimpi tersebut, setelah itu dia suka memberikan sedekah dengan apa tadi? Kambingnya, wa yuqassim, dan membagi-bagikan kepada orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah sebaik-baik ajaran Islam seseorang adalah memberikan sedekah, yaitu berupa apa tadi? Makan kepada orang-orang lain. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, apa itu? Dari Imam At-Tabrani, hadisnya sahih, dan juga dalam kitabnya Al-Hakim dalam Mustadraknya. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha." Diriwayatkan baginda Rasul bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah kamar yang luarannya kelihatan dari dalamnya. Ya. Yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Berkatalah Abu Malik Al-Asy'ari, "Liman hiya ya Rasulullah?" Kata baginda Rasul, di dalam surga itu tadi ada kamar-kamar yang terlihat dari luar dan dari dalam. Lalu Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, milik siapakah itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad bersabda, liman aqabal kalam, bagi orang yang berbicara baik. Berbicaranya baik. Maka berbicaralah yang baik, yang baik-baik. Wa at'amat ta'am, yang kedua, bagi orang yang suka memberikan makan. Yang ketiga, wa bata qa'iman wan nasu niyam, bagi orang yang tidur, bagi orang yang bangun menginap dalam malam harinya berdiri beribadah dan manusia pada sedang tidur. Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tabyi'ul Ghafirin memaknai bahwa yang dimaksud wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari saat manusia lagi pada tidur. Kata beliau, termasuk salatlah isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kenapa? Sebab orang-orang kafir jam-jam itu lagi pada tidur. Wan nasu niyam, manusia sedang maksud manusia di sini adalah orang kafir. Maka nggak ada ceritanya orang Hindu bangun, orang Buddha, orang Kristen bangun subuh berjamaah. Mungkin dia bangunnya jam 6, jam 7, jam 9, jam 8. Tapi kita jam setengah 5 udah bangun. Nah, sholatlah di malam hari saat manusia sedang tidur. Kata Rasulullah, siapa orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka seolah-olah Allah mencatatnya dia seperti orang yang menghidupkan malam semalam suntuk beribadah. Jadi bapak-bapak,
Jangan tidur sebelum isya berjamaah. Dan isyanya berjamaah bukan di rumah. Dan subuhnya berjamaah bukan di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa it'amut ta'am minal kafarat, dan memberikan makan itu termasuk dari hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Wa min mujibatir rahmah, dan penyebab datangnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa min mujibatil maghfirah, dan dari penyebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ta'ala la yudkhil bi luqmatil khubzi wa qabsatit tamri wa mithlih mimma yanfa'ul miskin thalathatal jannah al-amira bih wa zawjatal muslihata lahu wal khadim alladhi yunawilul miskin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan seseorang hamba ke dalam sorga dengan sepotong roti dan dengan seraup korma dan yang semisal dengannya, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi orang miskin. Tiga-tiganya Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama, orang yang memerintahkan untuk ngasih makan kepada orang miskin. Siapa itu? Bapaknya, tuan rumah, pemilik rumah. Biasanya yang nyuruh itu siapa? Orang tua, bapak. Siapa lagi yang masuk ke dalam surga? Tiga-tiganya istrinya yang mengatur makanannya. Jadi bapaknya ngeluarin duit, istrinya yang ngatur. Yang ketiga, siapa lagi yang masuk surga? Wal khadim alladhi yunawilul miskin, pembantu yang membagi-bagikan makanan kepada orang miskin. Tuh, tiga-tiganya masuk surga. Tentunya orang tersebut juga adalah menegakkan sholat. Jangan cuma dimaknai, Ustaz kalau gitu gua kagak sholat kagak apa-apa ya, gua kasih makan sebanyak-banyaknya. Tadi katanya tiga-tiganya masuk surga. Iya, sholat juga. Sebab itu kudu syarat mutlak, syarat utama. Wa ayyuma mu'min at'ama mu'minan 'ala ju' at'amahu Allahu yaumal qiyamati min thimaril jannah. Baginda Rasul bersabda, hadis marfu' riwayat Imam At-Tirmidzi, orang beriman mana saja yang memberikan makan kepada orang beriman lainnya atas kelaparan, maka pada hari kiamat Allah memberikan makan kepadanya dari buah-buahan surga. Buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'min saqa mu'minan 'ala dhama'in saqahu Allah yaumal qiyamati min ar-rahiqil mahtum. Dan orang beriman mana saja yang memberikan minuman kepada orang beriman yang haus, Allah berikannya pada hari kiamat minuman dari ar-rahiqul mahtum, jadi minuman-minuman surga. Minuman surga itu banyak. Ainan fiha tusamma salsabila wa mizaju min tasnim ainan yasrabu biha al-muqarrabun. Apalagi ada air
dari mata air salsabila. Mata airnya ini nggak putus-putus. Itu satu. Apalagi minuman-minuman surga. Ainan wa mizajuhu zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Ada minuman air jahe. Air jahe. Ternyata jahe itu adalah minuman surga. Kata Imam Ibnu Abbas, nanti di surga itu ada apel, sebagaimana ada pisang, ada delima, sama-sama apel, sama delima, sama pisang, tapi lezatnya beda. Antara pisang dunia dengan pisang akhirat surga. Dengan air jahe juga beda dengan jahe surga. Apalagi kafur, minuman dari kafur, bukan kapur barus, mabok itu mah. Kafur ini adalah minuman yang suka diminum oleh orang-orang Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah, yaitu yang ada kapulaganya. Apa itu? Nah, air-air yang minuman yang dicampur rasa kapulaga. Ada apa lagi tuh Pak? Kalau di sana itu kapulaga ya. Nah, kafur itu air minuman yang dicampur dengan aroma-aroma yang wangi. Kafur. Kalau di Arab tadi campurannya apa? Kapulaga. Nah, minuman-minuman itulah nanti yang akan ditemukan dalam surga. Juga ada sungai apa? Sungai dari madu. Dan sungainya ada mata airnya. Dan sungainya madu. Satu. Yang kedua ada susu. Ya. Nahrun min laban. Sungai susu. Ada sungai madu. Yang ketiga, nahrun min khamrin laddatin lisyaribin wa anhar. Sungai arak. Namun araknya enggak akan membuat mabuk. Nah, semua itu ada mata airnya. Dan tidak menyebabkan madunya asam. Enggak akan menyebabkan susunya basi. Karena ada apanya? Mata airnya. Kalau susu dunia kan diperah dari sapi. Nanti lama-lama basi. Didiemin yang jadi yogurt. Yogurt Yakul, yang suka kita minum Yakul itu dari susu yang sudah difermentasikan, diendapkan jadi asam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, diriwayatkan dari A'mash dari Khaythamah dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dia bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa yusallimuhu rabbuh wa yandur aymana minhu fala yara syai'an illa ma qaddamahu thumma yanduru shimalan minhu fala yara syai'an illa ma qaddamahu thumma yanduru amamahu fala yara syai'an illa an-nar fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Baginda Rasul bersabda, tidak ada di antara kalian dari seseorang kecuali nanti Tuhannya yang akan berbicara kepadanya. Kita semua akan diajak bicara. Tidak usah ditanya bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita. Fayandur aymana minhu. Maka saat kita berbicara oleh Allah, diajak berbicara oleh Allah, maka melihatlah orang itu di samping kanannya dan dia tak melihat sesuatu kecuali sedekah yang telah ia berikan kepada orang lain. Thumma yandur shimalan, kemudian dia nengok lagi ke sebelah kiri,
maka dia tak melihat sesuatu kecuali amalan yang telah ia persembahkan kepada Allah, itu sedekahnya juga. Tsumma yandur amamahu, kemudian ia melihat ke depan, fala yara syai'an illan nar, maka di depannya kagak ada apa-apa yang ia lihat kecuali neraka. Maka takutlah kepada neraka sekalipun dengan bersedekah hanya satu biji korma, hanya sepotong korma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, wa ayyuma mu'min kasa mu'minan ala uran kasahu Allahu yaumal qiyamati min hulalil jannah. Lanjutan yang tadi, dan mukmin mana saja yang memberikan pakaian kepada mukmin lain, orang beriman mana saja yang memberikan pakaian kepada orang beriman lainnya yang kagak berbusana, yang kagak pakai baju, maka Allah berikan dia busana pada hari kiamat. Apa? Berupa perhiasan-perhiasan surga. Wa inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu bil ladzina yut'imuna ta'am min 'abidih. Dan sesungguhnya dalam riwayat hadis yang sampai ke marfu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berbangga kepada malaikat-malaikatnya dengan orang-orang yang memberikan makan dari kalangan budak-budaknya, dari kalangan budak-budaknya. Wal mut'imuna lahum babun fil jannah la yadkhulu minhu siwahum. Dan orang yang gemar memberikan makan juga nanti pada hari kiamat, maka mereka diberikan pintu surga yang tak ada memasukinya selain mereka. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, man at'ama mu'minan hatta yusbi'ahu min saghabin adkhalahu Allah baban min abwabil jannah adkhuluhu illa man kana mithlahu. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Kata Rasulullah dari Mu'adz bin Jabal, siapa orang yang memberikan makan kepada orang beriman sampai yusbi'ahu min saghabin, sampai ia kenyang, hilang laparnya, Allah masukkan ia ke dalam pintu dari pintu-pintu surga. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang man kana mithlahu, orang yang semisal dengannya. Inilah keutamaan orang-orang yang bersedekah. Apalagi wal mut'imuna tahta dhillil 'arsy yaumal qiyamah, orang yang memberikan makan kepada orang lain nanti juga akan berada di bawah bayang-bayang 'arsy Allah hari kiamat. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bersabda baginda Rasul alaihi salatu wassalam, salatun man kunna fihi adallahu Allah azza wa jalla tahta 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Tiga, siapa man kunna fihi, tiga amalan, siapa tiga tersebut ada pada diri seseorang, Allah naungi dia pada hari kiamat di bawah arusnya, hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapakah? Yang pertama, al-wudu'u minal makarih, orang yang berwudu fil makarih, dalam kesulitan.
mungkin kita nggak merasakan kesulitan berwudu. Tapi di negara-negara lain sulit, terutama negara yang mengalami musim dingin. Musim dingin itu beku, salju, es. Nah ini wudhu berat ini Pak. Mukanya dingin, kayak wudhu pakai air es. Coba aja bapak-bapak bangun jam 3:30 di puncak sono. Enak nggak wudhunya itu? Dingin banget. Jalannya juga males. Apalagi kalau wudhunya di luar villa. Dingin, jalannya males, kena muka juga udah menggigil. Nah inilah balasannya sorga wudhu ketika dia dalam kesulitan. Siapa lagi? Balasannya dia dapat naungan Allah. Yang pertama, orang yang berwudu dalam kesulitan. Yang kedua, wal masyu ilal masajid fi dhulami, orang yang berjalan ke masjid ketika di kegelapan malam, maghrib, isya, subuh. Itulah waktu udah mulai gelap. Namun orang ini tetap berangkat menuju padahal kondisinya gelap. Nanti di hari kiamat dia berada di bawah payung naungan Allah. Yang ketiga, wa it'amul ja'i', orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberikan makan kepada orang lapar. Nah, apa Bapak Ibu rahmatullah itu ya. Yang terakhir, berkata Imam Abu Laits As-Samarqandi, 10 ciri yang menyampaikan seorang hamba ke derajat orang-orang mulia dan dengannya derajat kemuliaan dapat diraih. Apakah itu? 10. Ya, 10 sifat, 10 tanda yang dapat mengangkat seorang hamba naik ke derajat orang-orang mulia dan dapat meraih derajat-derajat mulia. Yang pertama, kasratus shadaqah, banyak memberikan sedekah. Banyak menolong sedekah. Pokoknya anggap sedekah aja Pak. Kalau ada orang, Pak Haji, anak saya udah 3 bulan belum bayar SPP. Kalau kita orang baik-baik, memang anak-anak lu. Jangan begitu ngomongnya. Anak-anak lu, bukan anak buah. Yang punya anak lu, kok gua yang Memang kenapa? Hanya begitu. Suaminya mungkin lemah ekonominya. Kesono kemari usaha mentok. Kesono kemari susah. Nah, boleh Pak. Kita apain tuh Pak? Kita bantu. Udah, berapa SPP-nya? Kita angkat aja dia anak apa? Anak angkat, anak asuh. Udah, anak perempuan. Entah laki, entah perempuan. Apalagi di pesantren. Udah, saya yang apa? Emang ibu mampunya berapa? Suaminya berapa per bulannya? Ya, suami saya entar punya duit, entar enggak. Nah, sekarang bagaimana? Saya gratisin setengah. Saya bayarin setengah. Nih, buat 3 bulan kasih duit. Nih, buat 3 bulan kasih duit. Bayar SP. Atau kalau bisa kita yang bayarin ya. Jangan dikasih. Tadi kasih bapaknya buat beli rokok. Nah, itu dia. Jangan kasih babaknya dah, kasih ibunya aja. Atau kalau bisa kita yang
kontak ke sekolahnya, udah itu 3 bulan saya yang bayar. Nah gitu. Ini termasuk apa ini? Inilah orang kayak begini nanti di hari kiamat akan mendapat naungan Allah. Supaya Allah. Jadi orang-orang yatim, nah, asrama yatim, udah ini setiap tahun ajaran baru, udah saya yang nyiapin buku-bukunya, namanya, atau saya yang nyiapin seragam sekolahnya, sepatunya dan seterusnya. Ini termasuk orang yang akan Allah naikkan derajatnya. Ada 10 yang menyebabkan Allah taikkan seseorang ke derajat yang mulia dan kepada derajat orang-orang mulia, orang-orang yang baik. Yang pertama, banyak sedekah. Yang kedua, kasratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua. Jadi sedekah. Lalu apa yang kedua? Membaca Al-Quran. Yang ketiga, al-julus ma'aman yudzakiru bil akhirah wa yazhad fid dunya. Duduk bersama orang-orang yang mengingatkannya kepada akhirat dan zuhud terhadap dunia. Duduk bersama orang-orang soleh yang mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Jadi jangan duduk sama orang-orang yang kerjaannya jalan-jalan dulu. Tak pernah ngurusin akhirat. Yang diurusin dunia mulu. Mobil mulu, rumah mulu. Harta dunia. Tapi nggak pernah ngingetin akhirat. Yang ketiga. Yang keempat, silaturahim. Yang menyebabkan orang naik derajatnya kepada orang-orang mulia dan Allah taikkan pangkat dan derajatnya. Yang keempat adalah orang yang silaturahim. Yang kelima, ayadatul marid, orang yang mengunjungi orang sakit. Yang keenam, khillatu mukhalatatil aghniya alladzina syaghalahum ghinahum 'anil akhirah. Dikit, jarang-jarang duduk bergaul bersama orang kaya, yaitu orang yang kekayaannya melalaikannya dari akhir. Jangan banyak-banyak bergaul sama mereka. Berdikit bergaul bersama orang yang kaya, yang omongannya dunia mulu, yang kekayaannya tak mengajak dia kepada ingat akhirat. Nah, kecuali orang kaya yang mengajak kepada akhirat, nah boleh bergaul sama dia. Adapun orang kaya yang kekayaannya mengajak kepada dunia, melupakan akhirat, jangan kita duduk sama mereka. Nanti kita ke bawah. Ke bawah. Yang ketujuh, kasratut tafakkur fi ma huwa sha'irul ilaihi ghada. Banyak berpikir tentang hari akhirat. Bagaimana nasibnya esok di kemudian hari. Berpikir untuk kematian dan untuk kehidupan setelah dunia. Ada pikir-pikir. Udah apa yang kita punyai, apa tabungan kita, dan apa celengan kita. Ya, pikir-pikir. Yang kedelapan, qisarul amal wa kasratu dzikril maut, yang menyebabkan kita naik derajat di sisi Allah menjadi orang-orang mulia adalah
Qisarul amal, orang yang pendek angan-angannya, banyak ingat kematian. Yang ke-8. Yang ke-9, luzumus samti, orang yang banyak diam. Wa qillatul kalam, sedikit berbicara. Kalau nggak ada yang penting, diam aja udah. Nggak usah ngomong. Nah, yang ke-9. Yang terakhir, apa yang menyebabkan derajat kita ditaikkan oleh Allah kepada derajat orang-orang mulia? At-tawadhu. وليس الدون وحب الفقراء والمخالطة معهم وقرب اليتامى والمساكين ومسح رؤوسهم. Tawadhu. Tawadhu. Apa itu tawadhu, Pak? Merendah. Merendah. Wa hubbul fuqara, dan cinta kepada fakir miskin, wal mukhalatah ma'ahum, dan bergaul bersama mereka, wa qurbal yatama, dekat kepada anak-anak yatim dan orang miskin, dan mengusap kepala-kepala mereka. Inilah 10 yang menyebabkan apa tadi? Seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah kepada derajat hamba-hamba orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Jadi bapak-bapak, itu 10 ya, mohon diingat. Yang pertama, banyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, duduk bersama orang-orang yang ingat akhirat. 4, silaturahim. 5, jenguk orang sakit. 6, sedikit bergaul bersama orang kaya yang kekayaannya melupakannya dari akhirat. 7, banyak mikir akhirat, kematian. Bukan mikir doang. Ngapain lo? Gua lagi mikir. Apa yang lo pikirin? Maksudnya ini masjid mau gua apain? Itu pikirin. Kan lo udah punya masjid. Masjid lo belum lo bangun-bangun. Nah, sekarang lo pikirin itu masjidnya. Udah rombeng masjidnya, atau masjidnya belum dibangun. Maka ayo, masjid yang udah saya beli tanahnya, yang udah dibebaskan oleh warga, ayo rame-rame kita. Nah, itu pikirin. Bukan mikirnya bengong doang, mikirin doang gua. Maksudnya direncanakan. Ya, direncanakan. Itu mikirin akhir untuk tabungan kita nanti di akhir. Yang ke-8, yaitu sedikit angan-angan, banyak ingat kematian. Qasrul amal. Qisarul amal. Jadi angan-angan kita jangan terlalu tinggi. Pengen punya rumah begini, pengen punya mobil begini, pengen begini. Tapi akhirnya ibadah kelewatan dulu. Ke masjid jarang. Karena dia ingetinnya bisnis melulu, proyek melulu kerjaannya. Ya, ingetin proyek. Sementara akhiratnya pengajian kagak pernah ikut, ke masjid kagak pernah datang. Ya, begitu Pak. Yang ke-10, rendah hati dengan dekat kepada fakir miskin, kepada yatim, dan kepada orang-orang fakir, miskin, dan anak-anak yatim, dan kita menyantuni dan mengusap kepala mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek, silakan.